Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Okti Ihwanti dari SMK Negeri 1 Karanganyar, Purbalingga. Calon Guru Penggerak Angkatan 6. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa hal mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantoro? Sosok yang dijuluki Bapak Pendidikan yang merupakan tokoh penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pendiri perguruan Taman Siswa yang merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Pendidikan umumnya adalah merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, segala alat, usaha, dan cara pendidik harus sesuai dengan kodratnya keadaan yang tersimpan dalam adat istiadat setiap rakyat. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhannya itu. Hal ini saya analogikan seperti sebuah batu. Sepintas, batu tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun, apabila kita mengolahnya dengan tepat, maka tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih berharga. Meskipun batu memiliki tampilan yang menarik dan harga yang lebih tinggi, tetapi itu adalah sebuah batu. Tidak bisa kita ubah menjadi intan ataupun berlian. Begitupun murid, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan dapat membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa pendidik harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri, tentunya tidak meninggalkan norma-norma dan nilai Pancasila. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali murid dengan kecakapan abad 21, sehingga mereka bisa memantaskan diri mereka terhadap perkembangan pendidikan baik di Indonesia maupun di negara lain. Untuk itu, budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan, sehingga pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi muridnya. Ki Hajar Dewantoro melarang adanya paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya. Merdeka belajar, memberikan kebebasan bagi guru dan murid untuk menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan tanpa tekanan, ancaman, dan paksaan, sehingga murid bisa berekspresi sesuai kemampuan atau bakat masing-masing tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ki Hajar Dewantoro mengatakan, dalam hal mendidik yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Untuk mencapai hal itu, pedoman yang dapat digunakan sering disebut sebagai trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, di mana guru di depan sebagai pemberi teladan atau contoh tindakan yang baik.
Ingmatio Mangunkarso, guru di tengah, membangun semangat, memperkarsa ide dalam diri para siswa. Dan Tuturi Handayani, yakni guru di belakang memberi dorongan dan arahan. Trilogi ini jika dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran Among akan berdampak luar biasa pada perkembangan murid dalam pendidikannya. Sistem Among memiliki pengertian menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang. Selain itu, pendidik juga harus memahami bahwa karakter siswa adalah bermain, mengungkapkan rasa dan bebas. Ketika guru memahami karakteristik murid, maka dari itu akan menolong guru untuk menuntun anak didik dengan baik pula. Pendidikan semestinya berpihak atau berpusat pada anak. Sebagaimana istilah Ki Hajar Dewantoro, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Sehingga pokok pendidikan harus terletak pada orang tua, yaitu ibu dan bapak. Karena hanya kedua orang inilah yang dapat berhamba pada anak dengan tulus ikhlas, dengan cinta kasih yang tulus tak terbatas. Maka, kesuksesan pengajaran dan pendidikan terletak pada sinergi dan kolaborasi antara pendidik di sekolah dengan orang tua di rumah. Berdasarkan buah pemikirannya, Ki Hajar Dewantoro sangat berjasa dalam kemajuan pendidikan dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus bisa menghormati dan menghargai jasa dari perjuangan beliau. Lebih penting lagi, bisa meneladani, mempunyai cita-cita dan semangat untuk belajar dalam membawa Indonesia lebih baik. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyeratkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.